Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Koko selaku dosen pengampu mata kuliah peralatan agroindustri dari kelas A. Selamat pagi teman-teman yang juga ingin belajar bersama mengenai peralatan agroindustri lebih lanjut. Dalam video ini, saya, Faridan Ahmad Kurnia dengan NPM 005 akan menjelaskan mengenai Continuous Flow Bioreactor dengan konteks mekanisme proses yang ada di dalam continuous flow bioreactor, kemudian alur proses yang ada di dalamnya, dan juga apa saja parameter yang digunakan di dalam prosesnya. Mari kita ulas bersama. Secara umum, continuous flow bioreactor ini adalah suatu proses produksi yang ada di dalam agroindustri. Biasanya dipakai dalam proses fermentasi dan sebagainya. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasan pertama, yaitu mengenai mekanisme proses yang ada di dalam continuous flow bioreactor. Baik, jadi di sini saya total mendapatkan 6 poin yang saya rangkum ketika mengikuti kelas DRB atau Dasar Rekayasa Bioproses yang dibawakan oleh Sir Matteo. Oke, untuk poin pertama itu ada inlet dan media masuk. Nah, pada mekanisme yang pertama ini, media segar yang mengandung nutrisi untuk mikroorganisme itu dimasukkan ke dalam reaktor pada laju aliran yang tertentu. Dan juga pada mekanisme yang ini, media yang berisi karbon, nitrogen, dan mineral itu sangat diperlukan untuk pertumbuhan mikroorganisme. Nah, media-media itulah yang akan dimasukkan ke dalam reaktor. Untuk poin kedua, reaktor dan proses pertumbuhan. Untuk mikroorganisme seperti bakteri, ragi, atau jamur, itu dia akan tumbuh dan berkembang biak di dalam reaktor. Nah, pada sistem chemostat, pertumbuhan mikroorganisme diatur agar berada pada fase yang diinginkan, misalnya fase eksponensial. Mikroorganisme mengkonsumsi substrat dari media untuk menghasilkan biomassa dan produk metabolit, misalnya bioetanol dan glutamat. Lanjut, poin ketiga. Aliran keluar dan pengeluaran biomassa. Produk seperti etanol atau glutamat dan biomassa itu keluar dari reaktor melalui aliran yang terkontrol. Nah, aliran keluar ini juga mengandung sisa-sisa dari media dan produk sampingan. Untuk poin 4, pengaturan kecepatan aliran atau dilution rate, itu di mana laju aliran media mempengaruhi laju pertumbuhan mikroorganisme dan konsentrasi substrat dalam reaktor. Laju aliran yang terlalu tinggi ini dapat menyebabkan washout, di mana mikroorganisme terkeluarkan terlalu cepat dari reaktor, sehingga pertumbuhan dari mikroorganismenya belum maksimal. Kemudian, poin kelima, steady state. Pada titik steady state, ini laju pertumbuhan mikroorganisme, konsumsi substrat, dan produksi produk itu berada dalam suatu keseimbangan, steady. Kemudian input dan output itu berada dalam keseimbangan juga, dan konsentrasi biomassa serta produk stabil seiring dengan waktu. Kemudian yang terakhir, ada pengaturan kondisi lingkungan. Ada parameter-parameter umum seperti pH, suhu, konsentrasi substrat, dan oksigen yang harus dipantau dan diatur menggunakan sensor untuk menjaga kondisi optimal bagi pertumbuhan mikroorganisme dan produksi metabolit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alur prosesnya. Alur proses ini akan saya ulas secara umum. Untuk alur proses ini saya mendapatkan 4 poin dari rangkuman kelas Dasar Rekayasa Bioproses, yang mana 4 poin ini adalah poin pertama, injeksi media, poin kedua, proses fermentasi, aliran keluar untuk poin ketiga, dan untuk poin keempat, pengendalian parameter. Nah, injeksi media itu adalah ketika media baru dimasukkan secara kontinu ke dalam reaktor. Kemudian untuk proses fermentasi itu adalah ketika mikroorganisme yang memanfaatkan media itu tumbuh dan berkembang dan menghasilkan produk. Dan untuk aliran keluar itu adalah produk dan biomassa yang telah terbentuk keluar dari reaktor secara terus-menerus, secara kontinu. Dan yang keempat, pengendalian parameter.
Masih sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan di mekanisme, yaitu kondisi seperti pH, suhu, dan konsentrasi oksigen itu harus dikontrol untuk menjaga mikroorganisme dalam keadaan optimal sehingga dapat tumbuh dengan maksimal. Untuk terakhir, kita akan lanjut membahas mengenai parameter apa saja yang ada di dalam continuous flow bioreactor. Nah, mungkin sebelumnya saya sudah sempat mengulas sedikit mengenai parameter secara umum, yaitu ada pH, suhu, konsentrasi substrat, dan oksigen. Nah, namun di sini ketika kelas dasar rekayasa bioproses, saya sempat bertanya secara khusus kepada narasumber yang ada, kepada pemateri yang ada mengenai parameter secara khusus yang dibutuhkan dari continuous flow bioreactor. Dan saya mencatat apa-apa saja yang perlu kita perhatikan secara khusus. Dan ternyata selain yang tadi saya jelaskan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga secara khusus untuk parameternya. Yang pertama, ada dilution rate atau laju pengenceran. Dilution rate ini menjadi salah satu parameter yang paling penting karena dapat mengontrol laju pertumbuhan mikroorganisme di dalam reaktor, yang mempengaruhi keseimbangan antara laju aliran media masuk dan aliran keluar serta produk. Kemudian retention time atau waktu tinggal. Ini juga terkait dengan dilution rate karena waktu tinggal itu menentukan berapa lama media berada di dalam reaktor sebelum keluar. Kalau dilution rate-nya terlalu tinggi, mikroorganisme ini nantinya dia terkeluarkan lebih cepat dari reaktor yang menyebabkan washout, yang tadi juga udah dijelasin. Oke, kemudian untuk poin kedua ada konsentrasi substrat. Konsentrasi substrat di dalam media yang masuk ke reaktor itu sangat berpengaruh pada laju pertumbuhan mikroorganisme. Substrat yang cukup diperlukan untuk metabolisme mikroorganisme dan produksi produk seperti bioetanol atau glutamat. Namun, jika konsentrasi substrat yang terlalu tinggi, ini bisa menjadi racun atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang tentunya tidak kita inginkan di dalam proses produksi kita. Untuk poin ketiga ada konsentrasi biomasa. Biomasa adalah jumlah mikroorganisme yang ada dalam reaktor. Jadi, konsentrasi biomasa ini perlu dipertahankan dalam kisaran tertentu untuk memastikan proses fermentasi berlangsung secara efektif dan maksimal. Untuk poin keempat adalah temperatur. Temperatur ini mempengaruhi kecepatan reaksi metabolik mikroorganisme. Pada setiap jenis mikroorganisme, itu kan dia memiliki suhu optimalnya sendiri gitu ya untuk pertumbuhannya. Nah, sehingga itu penting untuk menjaga suhu reaktor tetap stabil pada level yang sesuai dengan mikroorganisme yang kita gunakan untuk proses produksi. Kemudian ada pH. pH tentunya sangat mempengaruhi proses metabolisme mikroorganisme. Banyak sekali mikroorganisme yang memiliki rentang pH tertentu, di mana mereka dapat tumbuh sangat baik. Pengaturan pH di dalam reaktor ini harus dilakukan secara real time untuk menjaga agar proses fermentasi dapat tetap optimal. Kemudian ada konsentrasi oksigen. Ini untuk proses aerobik, ketika kita menggunakan mikroorganisme aerobik. Nah, jika proses fermentasi bersifat aerobik menggunakan oksigen, itu sangat penting untuk mengatur transfer oksigen yang digunakan ke dalam cairan reaktor agar mikroorganisme mendapatkan cukup oksigen untuk metabolisme mereka. Transfer oksigen yang efektif sangat penting untuk proses pertumbuhan yang optimal. Kemudian yang ketujuh ada pencampuran yang baik atau homogenitas. Dalam pencampuran media, di dalam reaktor harus dilakukan dengan baik agar substrat, oksigen, dan mikroorganisme tercampur merata. Pencampuran yang buruk dapat menyebabkan konsentrasi substrat yang tidak merata di dalam reaktor, yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Kesimpulannya, continuous flow bioreactor adalah sistem yang sangat efektif untuk proses produksi metabolis secara berkelanjutan dalam agroindustri. Sistem ini memungkinkan kontrol yang lebih baik atas proses fermentasi dan menghasilkan produk dalam jumlah yang lebih stabil dan terkontrol. Keuntungan dari sistem ini termasuk kemampuan untuk memproduksi dalam jumlah besar, mengurangi downtime, dan memberikan kontrol yang lebih presisi atas kondisi pertumbuhan mikroorganisme. Namun, memang banyak yang perlu diperhatikan dengan cermat untuk pengaturan laju aliran dan pemantauan kondisi parameter-parameter yang disebutkan tadi agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu proses produksi, contohnya tadi seperti washout. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dan sampaikan dalam video ini.
Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata pada apa-apa yang telah saya jelaskan dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.